Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Mira Perwanti. Saya Ginia Rohmah. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu motherboard. Apa itu motherboard? Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi untuk tempat menancap atau tempat ditancapkannya hampir seluruh komponen perangkat keras komputer. Yang kedua yaitu komponen pada motherboard. Salah satu contohnya yaitu CPU atau prosesor sebagai alat untuk mengolah data. Yang kedua ada RAM atau memori utama yang berfungsi untuk menyimpan data secara sementara. Dan masih banyak lagi komponen motherboard lainnya. Bisa kalian lihat pada layar berikut ini. Yang ketiga ada port atau gerbang koneksi sebagai tempat keluar masuk data, sinyal atau daya untuk menghubungkan perangkat eksternal. Yang pertama ada port PS2, hijau untuk mouse dan ungu untuk keyboard. Yang kedua ada port paralel untuk printer tipe lama. Yang ketiga ada port serial untuk perangkat eksternal lama. Dan masih banyak lagi bisa kalian lihat pada layar ini. Yang keempat yaitu komponen kecil pada motherboard. Yang pertama yaitu induktor yang berfungsi untuk menstabilkan arus. Yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor dibagi menjadi dua, yaitu solid dan elektrolit. Kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan tegangan secara sementara. Yang ketiga yaitu resistor yang berfungsi untuk mengatur atau menurunkan tegangan. Yang keempat yaitu ada transistor untuk menguatkan sinyal dan switching daya. Yang kelima ada osilator yang berfungsi untuk menjaga kestabilan. Yang kelima yaitu soket prosesor. Yang pertama ada LGA, Line Grid Array. Yang kedua ada PGA, Pin Grid Array. Dan yang ketiga ada BGA yaitu Ball Grid Array. Komponen pada kartu grafis yang pertama ada GPU atau Graphic Processing Unit yang berfungsi untuk mengolah data untuk ditampilkan ke monitor. Yang kedua ada VRAM yang berfungsi penyimpanan data grafis sementara. Yang ketiga ada port DVI, VGA atau HDMI yang berfungsi untuk menampilkan gambar ke monitor. Yang keempat ada interface PCI yang berfungsi untuk menghubungkan VGA ke motherboard. Yang kelima ada buzzer yang berfungsi sebagai alarm pendeteksi saat boot. Yang keenam ada dioda untuk penyearah arus listrik. Selanjutnya cooling system. Cooling system ini memiliki komponen yang pertama, heatsink yang berfungsi untuk menyerap panas dari prosesor. Yang kedua, fan yang berfungsi untuk membuang panas keluar. Frekuensi tinggi pada prosesor menghasilkan panas yang sangat luar biasa. Itulah mengapa heatsink dan fan sangat krusial. Selanjutnya chipset. Chipset ini memiliki komponen yang pertama, node bridge yang berfungsi untuk menghubungkan CPU, RAM, dan GPU. Yang kedua ada short bridge untuk menghubungkan I/O atau input-output, USB, SATA, LAN, dan audio. Pada arsitektur modern, fungsi node bridge sudah diintegrasikan langsung di dalam CPU yang disebut PCH atau Platform Controller Hub. Selanjutnya BIOS dan penyimpanan setting memiliki komponen yang pertama BIOS atau Basic Input atau Output System yang berfungsi mengatur proses booting dan konfigurasi awal hardware. Yang kedua baterai CMOS yang berfungsi menyimpan pengaturan BIOS saat komputer mati. Dan yang ketiga ada jumper yang berfungsi sebagai reset BIOS ke pengaturan BIOS. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah menaruh rasa seperti hubunganmu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Tuku pilu senang kediri, wong tulus pamit undur diri. See you next time, bye-bye.